Apa jadinya kalau tubuh manusia terpapar radiasi ribuan kali lipat dari batas aman? Ini bukan film fiksi ilmiah, tapi kisah nyata yang mengerikan dari seorang pria bernama Hisashi Auchi. Selama 83 hari, ia hidup dalam kondisi yang disebut banyak orang sebagai neraka di bumi, menjadikannya manusia dengan paparan radiasi tertinggi dalam sejarah. Kisah tragis ini dimulai pada 30 September tahun 1999 di sebuah fasilitas pengolahan bahan bakar nuklir di Tokaimura, Jepang. Hisashi Auchi, seorang teknisi berusia 35 tahun, bersama dua rekannya, sedang melakukan pekerjaan rutin. Namun, karena kesalahan fatal dalam prosedur, mereka mencampurkan larutan uranium dalam jumlah yang jauh melebihi batas aman ke dalam sebuah tangki pengendapan. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya biru menyilaukan muncul dari tangki. Kilatan itu adalah radiasi Cherenkov, tanda bahwa reaksi nuklir berantai yang tidak terkendali atau peristiwa kritis sedang terjadi. Dari ketiga pekerja, Auchi adalah yang paling sial. Posisinya yang paling dekat dengan tangki membuatnya terpapar radiasi sebesar 17 sieverts. Untuk memberi gambaran, dosis radiasi sebesar 50 milisieverts per tahun adalah batas aman bagi pekerja nuklir. Dosis sekitar 6 hingga 10 sieverts sudah dianggap 100% mematikan. Auchi menerima hampir 2 kali lipat dosis mematikan tertinggi. Saat itu, huga takdirnya sudah tersegel. Meski tak ada yang menyangka betapa panjang dan menyakitkannya perjalanan menuju akhir itu. Anehnya, setelah paparan radiasi yang masif itu, Auchi tidak langsung pingsan atau meninggal. Ia hanya merasa mual dan pusing, lalu kehilangan kesadaran saat dibawa ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter melihat kulitnya memerah dan bengkak. Tapi secara umum, ia masih bisa berkomunikasi. Tidak ada yang menyadari betapa parah kerusakan di dalam tubuhnya. Dokter yang memeriksanya saat itu bahkan optimis ia bisa pulih. Namun, optimisme itu sirna dengan cepat. Para ahli nuklir yang memeriksa Auchi terkejut bukan main. Analisis pada sel darah putihnya menunjukkan gambaran yang mengerikan. Kromosomnya, cetak biru genetik yang menginstruksikan sel, cara beregenerasi, hancur total. Mereka pecah berkeping-keping. Tidak bisa lagi diperbaiki. Artinya, tubuh Auchi telah kehilangan kemampuan fundamentalnya untuk membuat sel baru. Tanpa sel baru, tidak ada penyembuhan, tidak ada regenerasi. Tubuhnya secara perlahan akan hancur dari dalam. Minggu pertama adalah awal dari mimpi buruk. Jumlah sel darah putihnya anjlok mendekati nol, membuat sistem kekebalan tubuhnya lenyap. Ia menjadi sangat rentan terhadap infeksi sekecil apapun. Kemudian, efek yang paling terlihat mulai muncul. Kulitnya, yang sel-selnya terus-menerus mati dan diganti, mulai mengelupas. Karena tidak ada sel baru yang bisa tumbuh, kulitnya tidak pernah bisa kembali. Ia mulai kehilangan cairan tubuh dalam jumlah besar melalui pori-pori kulitnya yang terbuka. Rasanya seperti terbakar dari dalam keluar. Tim medis di University of Tokyo Hospital melakukan segala cara yang bisa dibayangkan untuk membuatnya bertahan hidup. Mereka memberinya transfusi darah dan cairan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kadang hingga puluhan kantong dalam sehari. Mereka juga melakukan transplantasi sel induk dari saudara perempuannya, dengan harapan sel-sel baru itu bisa mulai memproduksi darah lagi di sumsum tulangnya. Untuk sesaat, ada secerca harapan, tapi harapan itu pupus. Karena radiasi telah menghancurkan rumah bagi sel-sel induk itu sendiri. Penderitaan Auchi semakin menjadi-jadi. Kulitnya terus meleleh, memperlihatkan lapisan otot di bawahnya. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Ia dibungkus perban dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan setiap kali perban diganti, itu adalah sebuah siksaan. Karena kulitnya ikut terlepas. Untuk mengatasi rasa sakit, ia ditempatkan dalam keadaan koma medis. Namun, bahkan dalam tidurnya, tubuhnya terus hancur. Organ-organ dalamnya mulai gagal satu persatu. Ususnya mulai berdarah hebat, dan ia mengalami diare parah. Paru-parunya dipenuhi cairan. Ginjalnya berhenti berfungsi. Tim medis memasang berbagai macam mesin untuk menggantikan fungsi organ-organ yang rusak. Jantungnya, yang terus dipaksa memompa darah ke seluruh tubuh yang sekarat,
harus bekerja ekstra keras. Di tengah semua ini, muncul perdebatan etis yang sengit. Apakah tindakan tim medis ini benar-benar untuk menyembuhkan Auci? Atau mereka hanya menjadikannya subjek penelitian? Banyak yang berpendapat bahwa dengan kerusakan kromosom yang total, tidak ada harapan sama sekali untuk pulih. Mempertahankannya hidup dengan mesin canggih dianggap hanya memperpanjang penderitaannya. Keluarga Auci yang putus asa dan berharap pada keajaiban menyetujui setiap prosedur medis yang diusulkan. Mereka hanya ingin orang yang mereka cintai tetap hidup. Pada hari ke-59, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Jantung Auci berhenti berdetak. Tim medis berhasil menghidupkannya kembali dengan resusitasi. Namun, dalam 1 jam berikutnya, jantungnya berhenti 2 kali lagi. Setiap kali, dokter berhasil membawanya kembali dari ambang kematian. Prosedur resusitasi ini menyebabkan kerusakan otak dan organ lebih lanjut. Ada satu momen yang sangat memilukan, yang terekam dalam catatan medis. Di tengah kesadarannya yang datang dan pergi, di sela-sela penderitaan yang tak tertahankan, Hisashi Auci berhasil mengucapkan beberapa kata. Dengan susah payah, ia berkata, "Aku tidak tahan lagi. Aku bukan kelinci percobaan." Itu adalah jeritan jiwa yang lelah. Permintaan untuk diizinkan pergi dengan damai. Namun, atas permintaan keluarga, perawatan terus dilanjutkan. Akhirnya, pada hari ke-83, setelah insiden itu, tepatnya pada 21 Desember tahun 1999, tubuh Hisashi Auci menyerah. Setelah mengalami kegagalan multi-organ yang parah, jantungnya berhenti berdetak untuk terakhir kalinya. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Penderitaannya selama 83 hari akhirnya berakhir. Kisah Hisashi Auci bukan hanya sebuah tragedi pribadi. Ini adalah pengingat yang sangat keras tentang bahaya mengerikan dari energi nuklir jika tidak ditangani dengan kehati-hatian tertinggi. Kasusnya menjadi studi medis yang penting tentang efek radiasi akut pada tubuh manusia, tetapi juga memicu perdebatan global tentang etika medis. Kapan seharusnya teknologi digunakan untuk memperpanjang hidup, dan kapan kita harus membiarkan seseorang meninggal dengan bermartabat. Warisan dari 83 hari penderitaan Auci adalah pelajaran pahit bagi kita semua tentang kerapuhan hidup manusia di hadapan kekuatan alam yang dahsyat dan pentingnya kemanusiaan di atas kemajuan teknologi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.